Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2025. Tidak terasa ini sudah sampai di pertengahan Juli tahun 2025. Seperti biasa teman-teman, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Sebelum kita mulai dengan bacaan harian, kita mulai dengan kilas balik apa yang terjadi pada pekan kali ini, dan saya membuat video ini pada tanggal 13 Juli tahun 2025. Pada pekan lalu ada 3 video yang saya tayang dan semuanya itu kembali lagi pada kekuatan diri kita. Jadi kayak mempersiapkan diri kita. Jadi yang saya lihat ke depan di sini adalah kita tuh sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Dan oleh sebab itu, core-nya kita yang diperkuat. Kita menjadi diri kita sendiri, dan ketika kita nanti ketika dihadapkan dengan banyak orang, kita udah tidak lagi goyah. Dan oleh sebab itu kekuatan kita yang datangnya dari dalam diri kita, ya, kita yang punya sendiri kekuatan itu, di tempat apapun kita sudah punya hal yang kuat, ditambah kita mampu melindungi apa yang paling penting diri kita, ya, yang penting dari diri kita yaitu diri kita sendiri. Dan kemudian kita bisa bersinar nanti, bersinar tanda petik ya, bersinar memberikan pemahaman kepada orang, bersinar dengan memberi bantuan kepada orang lain juga pada akhirnya. Tetapi yang nomor satu dibantu tentu saja menjadi diri sendiri yang otentik. Dan ketika kita bersinar artinya apa? Bersinar artinya adalah kita dilihat oleh orang lain. Ketika dilihat oleh orang lain, ya, dan kita sudah punya pengalaman semua ini, pasti adalah respon pertama dari kebanyakan orang yang kita perhatikan adalah yang mengkritik kita, yang memberi penilaian terhadap kita, apalagi menghakimi kita. Kita yang tadinya anteng-anteng aja, stay low gitu ya, ketika kita muncul dan dikenali orang, which is nggak bisa ditahan karena kita begitu bersinar, maka yang nomor satu kita dengar, ya, di luar dari banyaknya manfaat yang diterima oleh orang lain, yang nomor satu kita dengar bukan manfaatnya saja, tapi justru adalah kritikan ke kita, yang mengatakan bahwa kita tuh sebenarnya gini, faking gitu ya, kita nggak being ourselves authentically. Terus tiba-tiba kesalahan kita masa lalu atau hal-hal yang membuat kontroversi di masa lalu itu diungkit-ungkit lagi. Jadi memang kalau ini terjadi, dan saya yakin teman-teman pada posisi ini ketika kita udah berani stand up for ourselves ya, dan memang mungkin skenarionya seolah-olah saya bicara sebagai selebriti yang muncul di sosial media. Enggak, kita nggak hanya ngomongin di level itu, tetapi stand up for ourselves di dalam lingkungan keluarga kita. Ketika kita berani bersinar, this is who I am. Saya mengekspresikan perasaan saya dan saya menuntut apa yang menjadi hak saya gitu loh. Jadi yang saya tuntut juga bukannya haknya orang lain atau mengambil haknya orang lain, yang saya tuntut adalah haknya saya gitu. Dan siapa lagi yang akan membela kita kalau bukan diri kita sendiri. Nah, itu pun pasti akan menerima balasan tanda petik yang negatif. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat, kadang-kadang kita sendiri nggak balance, nggak fair sama diri kita sendiri. Kita tidak melihat pada manfaat dan hanya berfokus pada responsnya orang. Dan barangkali itu yang menjadi utama dari pekan kali ini ya, meneruskan dari kekuatan yang sudah kita bangun pada pekan lalu. Oke, itu utamanya, dan saya akan membuka ini tema dari kartu tarot ini. Oke, but you can see ya, yang penting sebelah kanan, Six of Wands. Apapun yang terjadi will win. Kenapa? Karena kita datangnya dari diri sendiri. Kalau kita mulai perjuangan ini bukan dari tempatnya yang menjadi hak milik kita, maka ada kemungkinan memang lebih besar untuk dikalahkan. Tapi kalau ini memang diri kita, otentik diri kita, kemudian yang kita perjuangkan adalah keuntungan untuk kita dan akan berpengaruh pada keuntungan orang lain, maka
It's just a matter of time kita akan menang. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kan gambarnya adalah Nine of Cups terbalik ya. Nine of Cups itu adalah ketika kita sedang sibuk sendiri, bahagia sendiri ya. Whatever we do kan kita lakukan untuk kebahagiaan kita. Ya, itu energinya Nine of Cups. Tetapi apa yang menjadi urusan kita kok diusik oleh orang lain? Ini kan seperti ini kan penggambarannya. Kita ngerjain apa yang menjadi bagian kita, yang menjadi tugas kita, dan orang lain datang di luar jadi job desk-nya dia, tetapi dia merasa punya hak sebagai teman, sebagai whatever dia sebut diri mereka. Saya kan berbaik hati kepada kamu, saya ngasih tahu gitu. Mungkin kalau di situasi di mana memang itu diperlukan, ya sudah, jadi kita terima aja. Tetapi kalau kita sudah paham itu sudah melewati batas, ya ini barangkali disinilah kita sedang belajar. Nah, pada saat ini kita kan sudah tahu bahwa ini adalah bagian kita dan kita berhak untuk menyatakan apa yang menjadi hak kita. Tapi energi di luar masih relatif seimbang sama besar, sehingga untuk kita bisa menyatakan apa yang menjadi perasaan kita itu juga masih banyak effortnya. But do it anyway. Do it anyway. It's kind of hard, it's kind of a juggling, but do it anyway dan kita akan menang. See? It's very clear ya, very clear. Nah, kita lihat pada ini hari Minggu tanggal 13 ya, ini yang saya buka sekarang, hari saat saya membaca. Nomor 1 kita lihat posisi bulan conjunction dengan Pallas Athena retro di Aquarius. Energi Aquarius adalah energi di mana kita mencari teman-teman yang sejalan dengan kita, like-minded people. Kita membuat komunitas yang memang menyangga apa yang menjadi tujuan utama kita. Kita berencana bersama akan melakukan apa bersama, dan dengan conjunction-nya bulan dengan Pallas Athena retro, maka kita lebih melihat pada tujuan kita ke diri sendiri. Jadi energi hari Minggu yang paling kental, paling saya lihat sekarang di sini adalah matahari yang conjunction dengan Pallas Athena di Aquarius, dan dia membuat oposisi dengan Merkurius yang ada di Leo. Dan oleh sebab itu, barangkali pada hari Minggu adalah saatnya kita mencoba untuk memformulasikan, so what should I do? Dan barangkali ini juga menjadi energi utama ketika kita sudah mulai dibangun kekuatannya. Karena kekuatan yang besar tanpa ada arah tujuan berjalan, dia akan merusak lingkungan. Oleh sebab itu kita harus pinter-pinter mengendalikan kekuatan tersebut. Ya, bayangkan kayak Shaolin Master gitu ya. Dia nggak punya arah tujuan, nggak punya job desk gitu ya. Tapi dia bosan banget dan dia harus melatih kekuatannya dia, maka yang bisa menjadi skenario terburuknya adalah dia menjadi bully kan. Which is itu termasuk salah satu yang kita hindari. Dan oleh sebab itu, satu, kita harus mampu mengendalikan kekuatan kita, kapan muncul, kapan tidak muncul. Dan kalau tidak muncul, dia tidak dibiarkan seperti api dalam sekam itu yang bisa meledak tanpa arah. Kita harus punya arah, dan ketika arah itu kita sudah melihat, maka yang kita lihat adalah dengan siapa kita ke arah sana. Nah, karena ini oposisi dengan Merkurius dan juga membuat T-square dengan focal point-nya adalah Juno, maka barangkali ini memang saatnya kita melakukan analisis tersebut. So, dengan kekuatan yang kita sudah bangun, dengan fisik yang sudah begitu keren banget ya, fisiknya udah keren gitu ya, misalnya udah sembuh, tiba-tiba kita cari pacar baru, padahal kita masih punya pasangan. Seperti itu kan? Itu adalah contoh skenario, tapi tentu saja itu sangat ekstrim ya. Skenario ketika kita paham bahwa kita punya kekuatan dan kita nggak bisa menyalurkan ke arah yang benar kan? Contohnya seperti itu. Nah, ini adalah saatnya kita melihat dengan siapa kita punya kesepakatan bersama. Jangan keluar dari situ, karena bagaimanapun juga kita akan bertanggung jawab nantinya. Walaupun orang yang kita pernah janjikan itu tidak mengatakan apa-apa, tapi di sini yang diuji adalah integritas diri. Ketika rencana atau strategi yang begitu smart tidak
didampingi oleh integritas diri yang kuat, maka yaitu tadi arahnya jadi kemana-mana dan kita bisa kembali dimakan oleh ego kita. So be very careful. Ini hari Minggu, tetapi saya mengungkapkan ini untuk menjadi fondasi dari apa yang bisa terjadi pada hari Senin. Let's see hari Senin tanggal 14 Juli ya, bulan sudah masuk ke Pisces. Pisces itu energinya adalah melebur ya, membuatnya menjadi oke, kita simpan dulu, bukan berarti dia hilang, tetapi kita seperti mengendapkan supaya kita bisa memahaminya dengan cara yang berbeda nantinya, tapi tidak sekarang. Jadi kita mengawali pekan ini hari Senin dengan kita stock stake bahasa Inggrisnya. Jadi kita sedang melakukan kayak inventarisasi ya, ini bahasa teknisnya, inventarisasi apa yang sudah kita miliki. Tapi untuk sementara kalau kita lagi overhaul atau stock opnam, stock opnam di satu toko misalnya, berarti kan ada upaya untuk mengumpulkan informasi, tetapi kegiatan utamanya seperti pause dulu sebentar. Kita pause, kita lakukan perhitungan, menghitung apa yang ada di kita untuk menjadi dasar perencanaan kita ke depan. Dissolve. Tapi ini hari Senin, berarti kan memang barangkali memang itu tugas utama kita ya. Kalau di kantor mungkin rapat kita membuat list ya, daftar dari apa yang sudah kita miliki dari sudut ini, dari sudut yang lain ya, dari per kategori dan lain sebagainya. Dan karena ini square dengan Uranus, maka ya memang sebaiknya kita tidak membuat perubahan dulu sampai kita yakin dengan hasil akhir yang sudah menjadi titik tolak, jadi real time-nya atau cut off point ya, istilahnya cut off point dari kondisi kita sekarang. Jadi sekarang harta kita berapa banyak per tanggal berapa, pukul berapa, sebelum dilakukan transaksi, barangkali seperti itu. Yang penting ada titik di mana kita punya tik pada tanggal sekian, dimanapun cut off point-nya kita punya informasi tersebut. Lakukan hal tersebut ya. Karena apa? Karena data ini kelak kita bisa pakai selain sebagai rujukan juga bisa menjadi bukti. Menjadi bukti ke depan ya, ketika orang bertanya, "Loh, ini posisinya bagaimana? Ini kapan keluar?" Ya, jadi kayak tabungan atau apapun yang berharga itu perlu untuk dilakukan stock opnam ya. Kira-kira seperti itu pada hari Senin. Ya, lakukan apa aja, termasuk di dalam itu kan teknikal ya, dalam hati kita juga. Jadi sampai saat ini apa yang aku percaya, sampai saat ini apa yang aku mengerti tentang spiritualitas, misalnya seperti itu, hari Senin. Dan ini karena juga bulan membuat trine dengan Jupiter, maka ini termasuk yang paling penting adalah nanti kita kumpulkan informasi ini, karena kita harus mau tidak mau membuat keputusan itu minimal dimengerti oleh orang penting kita, karena kan kita nggak mau nanti orang penting kita justru yang berada di depan jalan kita untuk menghambat perjalanan kita. Kita nggak mau, setidaknya kita memberi informasi kepada mereka. Hari Selasa, bulan yang conjunction dengan North Node di Pisces, itu saatnya kita menganalisis istilahnya kontemplasi. Sebenarnya saya mau ngomong kontemplasi, tapi bahasa Indonesianya merenungkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan hari Selasa ini kita menemukan bahwa apa yang kita inginkan itu ternyata kontradiktif. Saya pengen ini, tapi kalau ini konsekuensinya adalah itu, dan itu juga kita tidak inginkan. Jadi kalau matematika dalam membuat keputusan itu kan kita harus membuat banyak garis dan mencari titik temunya. Saya matematis banget, tetapi point is
kalau kita menginginkan sesuatu dan kontradiktif gitu, dan kontradiktif itu tidak selalu artinya berlawanan, tetapi juga ya bagaimana juga kita masih punya waktu hanya 24 jam dan kita punya sumber daya juga terbatas, termasuk sumber daya waktu dan kapasitas kita sebagai manusia. Oleh sebab itu memang pada hari Selasa saya melihat utamanya adalah membuat prioritas. Itu udah wajib prioritas. Karena di sini apa yang membuat saya berkata begitu adalah bulan yang conjunction dengan North Node dan oposisi dengan Mars yang conjunction dengan South Node. Sudah pasti di balik dari semua ini kita menginginkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan pada saat ini. Kita ingin pendidikan yang tinggi, tetapi bagaimana kita bisa sampai ke sana sementara kita masih harus memenuhi kebutuhan mencari uang misalnya dalam jumlah besar. Misalnya seperti itu contoh ya. Nggak harus begitu. Dan ini juga karena bulan dan North Node membuat Grand Trine dengan matahari dan Juno, maka memang di sini penting sekali kontemplasi tersebut pada akhirnya harus dibuatkan kesepakatan yang jelas. Dan pada saat ini kesepakatan itu juga bukan hal yang sifatnya bisa kita sebut berada di atas solid ground gitu ya. Nggak bisa juga. Tetapi kita tetap perlu untuk membuat skenario dari semua kemungkinan tersebut. Dan bulan yang trine dengan matahari ini seperti memberi dukungan kepada kita untuk melihatnya dengan lebih teliti dan lebih paham caranya menganalisis keinginan kita. Lebih jelas apa sih sebenarnya keinginan kita. Keinginan kita ini maka jadi kayak kita membuat pohon keputusan atau skenario, kalau ini terjadi maka ini yang terjadi. Ini maka outputnya apa. Jadi kita bikin tahapnya agak banyak. Jadi misalnya A menyebabkan B, B itu bisa menyebabkan C, D, E. Misalnya kita ambil skenario yang C maka akan terjadi kayak gitu. Jadi memang agak rumit nih hari Selasa itu pikiran kita rumit mengarah ke depan, tetapi itu yang memang harus kita antisipasi dari awal. Dan barangkali ini juga termasuk salah satu dari kemampuan kita untuk menentukan timelines kita sendiri ke depan. This is so important. Hari Rabu bulan yang conjunction dengan ini Saturnus, ini station retrograde. Jadi ini dua tulisan di sini, station retrograde dan kemudian dengan Neptunus yang retro di 2 derajat. Let's see 2 derajat Aries. Dua derajat Aries, oke, saya stop sebentar. Ya, 2 derajat Aries. Kita buat dalam bahasa Indonesia, translate. Sekelompok gypsy tampil dalam pertunjukan keliling yang meliputi komedi vaudeville, pembacaan masa depan dari kartu, dan permainan judi yang diatur dengan cerdik. Ya, ini kan sama dengan membuat rencana ya. Membuat rencana tapi sifatnya sudah di depan banyak orang dan rencana itu seperti dalam bentuk workshop seperti gitu ya. Kalau saya mencoba untuk memahaminya dari sudut pandang sekarang, karena the reading of the future from cards, ya cards itu kan berarti kita punya metode untuk bagaimana kita menganalisis masa depan, tetapi tidak harus yang sama persis dengan realita. Kalau cards itu kan tidak berhubungan langsung dengan data masa lalu. And a cleverly rich gambling game. Jadi kalau menurut saya di sini artinya adalah kita menggunakan intuisi semaksimal mungkin pada hari Rabu
ya, menggunakan intuisi semaksimal mungkin, dan ini juga masih trine dengan matahari kalau ini orbs-nya adalah 10 derajat. Anyway, yang paling penting di sini selain trine dengan matahari, jadi Selasa dan Rabu kita membuat perencanaan yang detail ke depan. Dan hari Rabu khususnya ketika bulan itu conjunction dengan Saturnus, itu kan tentang karma kita. Jadi kita kalau memang punya tabungan tanda petik ya, Saturnus itu kan tentang hadiah ya, hadiahnya sesuai dengan tindakan kita, berarti kan ada sesuatu di masa lalu yang kita sudah bangun. Kalau kita kebetulan sudah memiliki kemampuan tersebut dan kemudian kita sudah melatihkan hingga optimal, maka itu somehow akan kepake. Dan retro itu berarti station pula. Station itu energinya sedang sangat kuat. Conjunction atau diaktifasi dengan bulan pada titik yang paling kuat, maka saya merasa bahwa semua kerja kita, masa lalu, walaupun pada saat itu kita tidak melihat sebagai investasi, the real thing is real investation gitu ya. Jadi kita akan memanfaatkan hal tersebut, paling tidak seperti dilihatkan, karena matahari yang trine dengan bulan yang conjunction dengan Saturnus itu bilang, loh bukannya kamu punya ini? Oh iya deng, aku udah punya sertifikatnya. Oh kenapa nggak pakai sertifikatnya aja? Jadi kayak aha moment di hari Rabu yang tiba-tiba dissolve semuanya jadi kayak tadi satu hal ya. Jadi ketika hari Selasa kita masih bentuknya semua antisipasi, bentuknya semua masih di nalar kita aja, tetapi aha moment terjadi pada hari Rabu. Isn't that very beautiful? Dan tiba-tiba ya ini selesai, kayak problem solved dengan Neptunus yang retro conjunction dengan Saturnus yang Saturnus dan bulan ini. Jadi kayak kita dikasih hadiah, kayak menemukan harta karun. Itu yang nomor 1 di kepala saya, menemukan harta karun, apalagi dia trine dengan matahari. Oke, matahari juga square dengan Ceres, sehingga matahari menerima energi tersebut. Sehingga walaupun kita mengerti bahwa harta karun ini berada di depan kita, tanda petik ya, tapi kita juga bisa melihat, oh orang lain juga menginginkan hal ini, dan kalau kita mengambil ini maka orang lain akan memiliki judgment tertentu pada kita yang kita nggak suka gitu ya, karena ini Aries ya. Tapi anyway ya, karena ada Chiron yang juga mengatakan bahwa yes we still can do it gitu ya. Jadi kayak kita mendapat satu pemahaman kayak SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Ya kalau teman-teman udah pernah membuat analisis SWOT itu, kayak itu yang sedang terjadi pada hari Rabu, dan kita kemudian langsung menemukan kesimpulannya pada hari Rabu tersebut juga. Nah, pada hari Kamis bulan yang conjunction dengan Ceres itu seperti jawaban yang kita temukan pada hari Rabu itu kayaknya bisa dimaterialisasikan pada hari Kamis. Oh, this is very nice, no? Dan Ceres membuat Ceres dan bulan yang conjunction di katakanlah 14-15 derajat Aries. Let's see 14-15 derajat Aries. 14-15 derajat Aries. 14. Ini sepertinya hari penting, makanya saya lihat detail. Di sebuah kelab malam, seorang wanita dewasa menatap seorang pria muda dengan tatapan penuh arti. Mereka pergi ke atap kelab tempat pria itu melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 14 Aries, 15 Aries. Translate. Sebuah pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi dihadapkan pada hujan meteor yang mematikan. Sang komando menyusun rencana tindakan yang berisiko dan menjalankan
semua krunya. Oke, jadi ada 2 energi di 14 dan 15. Jadi 14 derajat saya lebih melihatnya sebagai ada kesempatan, dan ada kemungkinan kesempatan itu diambil ataupun tidak, tetapi this is very risky behavior. 15 adalah ketika resiko atau threat itu sudah ada di depan mata, tetapi we know how to deal with that. Jadi, katakanlah pada tanggal 17 hari Kamis ya, ketika kita menemukan apapun yang menjadi modal kita pada hari Kamis ini, ya itu ada resikonya, tetapi kita juga punya tim yang cukup kuat untuk bisa menjalankan misi tersebut. Dan dengan trine dengan Merkurius yang station, Merkurius sudah mulai station di Leo, maka kalau menurut saya, ini adalah saat hari Kamis itu adalah saat yang penting untuk kita memformulasikan strategi kita menjadi action plan. Ya, hari Jumat, bulan yang conjunction dengan Aries dan Chiron, ini barangkali a bless in disguise. Saya melihatnya a bless in disguise, di mana kita akan menerima tantangan yang kita barangkali pertama kali agak jiper ngelihatnya, tetapi kalau kita bisa lewat itu, lebih banyak keuntungan yang kita peroleh. Jadi kayak kita mau maju ujian ya, atau kita mau melakukan pertemuan negosiasi is not going to be easy, dan kita bikin jiper. Why? Jiper karena dia square dengan Pluto retro, bulannya square dengan Pluto, juga square dengan matahari. Maka seperti kita penuh dengan rasa cemas, tetapi kalau kita hadapi dengan berani, ya, Aries, kita embodying Aries energy. Aries di 28 derajat. Let's see, Aries 28 derajat. 28 derajat. Di tengah gelak tawa karena pengakuan, seorang kemudian menyampaikan monolog cepat yang menyindir kelemahan manusia. Let's see, ini bahasa Inggrisnya apa? Amidst love of recognition. Jadi kan kita berada di lingkungan, ketika orang mulai ngelirik kita, pertama kali memandang kita, kesan pertama mereka adalah mereka merendahkan kita. Tetapi kayaknya lama-lama mereka dia ngelihat ke kita dengan sepenuhnya, tapi hati mereka belum sepenuhnya menerima, sehingga mereka mencoba untuk menenggelamkan kita lagi dengan cara yang lebih, karena mereka udah nggak mungkin mengatakan satu hal yang buruk, karena dia tidak menemukan hal buruk di kita, sehingga bentuk dari kata-katanya adalah bercanda. In the loves of recognition, a comedian, karena bercanda, dan makanya mungkin kalaupun ini bentuknya sindiran gitu ya, deliver a fast-paced monologue satirizing human foibles. Jadi bisa juga mereka itu orang-orang yang kita ajak negosiasi tersebut ketawa-ketawa, mereka sudah terintimidasi oleh kita, dan oleh sebab itu mereka mengganti strategi dari intimidating dengan cara menekan. Mereka bisanya menekan dengan cara yang tidak langsung, dengan bercanda gitu ya, dan mengganti subjek dari yang ditekan itu bukan kita. Iya, memang orang suka gitu, orang tuh suka nggak ngerti misalnya, padahal yang dimaksud itu adalah diri kita, which is kemudian kita bisa melihat bahwa they are making a fool of themselves gitu. Who's the stupid one here? Ya, walaupun tadinya dia ingin mengatakan bahwa yang bodoh adalah kita, ternyata yang mereka sebutkan, apapun yang mereka gambarkan adalah diri mereka sendiri. Jadi kalau mereka punya judgment terhadap kita, it is not all about us, it's all about themselves. Kalau dia bilang kita begini begitu, cari perhatian, lalala, sok pengen jago sendiri, itu mereka yang begitu, tetapi dia merefleksikan apa yang dia tidak suka dari diri mereka sendiri ke orang lain. Karena bagaimana dia menemukan ide tersebut atau pandangan tersebut?
Karena dia sudah menemukannya di dirinya sendiri dan dia mencoba untuk menempatkan itu kepada diri kita. Wow, ini hari Jumat, hari Sabtu bulan yang ada di Taurus, dan oposisi dengan Juno ini seperti, kalau secara sekilas saya bisa bercerita bahwa kita udah rencana, ya kita udah bikin janjian dengan orang. But somehow ada yang membatalkan gitu. Karena janji itu ternyata nggak masuk akal, simply like that. Janji itu nggak masuk akal. Dan mungkin akan ada sedikit diskusi, heated discussion ya, jadi mungkin ada pertengkaran kecil gitu ya, kecil banget mudah-mudahan, karena bulan ini membuat T-square dengan focal point Merkurius yang station retro. Jadi ini miscommunication, simply miscommunication, janjiannya batal gitu dan nggak jadi dilakukan. Which is sebenarnya kita mau seneng-seneng tapi nggak jadi, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, it's okay. Ini tanggal 19, oke. Ya kira-kira seperti itu. Dan ini karena hari Sabtu ya, mudah-mudahan bukan hal yang sangat rumit gitu pembatalan tersebut. Mudah-mudahan hanya as simple as that. Kirain mau berangkat jam 9, kenapa baru bangun jam 11? Aku kan udah nungguin lama nih, aku udah capek siap-siap dari tadi. Misalnya seperti itu kan, ya paling damage-nya kan nggak besar, mudah-mudahan. Nah, hari Minggu tanggal 20 Juli, bulan masih ada di Taurus. Oke. Ini another activation ya. Merkurius, saya mau ngomong Uranus udah di 0 derajat 32 menit Taurus. Saya hanya melihat ini berarti kan yang diguncang udah tidak lagi bumi ya. Kayak kemarin tuh waktu ada salah satu bacaan saya yang bulan mengaktifasi Uranus dan juga itu dengan oposisi, sekarang aktivasinya dengan conjunction. Dan pada saat itu juga ada aktivasi dengan Neptunus, which is sekarang juga. Neptunus, jadi kan saya juga berpikir kenapa hujan masih begitu lebat di bulan Juli seperti ini. Ya, biasanya ini kan musim kering. Ya mungkin banyak hal yang bisa dijelaskan, tapi yang jelas karena ada aktivasi antara Uranus dengan Neptunus, kita lihat kan ini derajatnya dekat kan? Neptunus di 2 derajat, Uranus di 0 derajat 32 menit. Itu kan udah sextile. Jadi apapun yang mengaktifasi either Neptunus itu pasti kena juga ke Uranus. Karena emang begitu, karena pakai angka tadi. Dan sextile, trine, oposisi, conjunction itu adalah transit yang poten gitu, yang kuat gitu. Jadi kalau yang lalu itu kita lihat sebagai eruption dari volcano karena ada di Taurus gitu, dan memang ada beberapa cerita juga di Indonesia ya, ada di Flores itu dan di beberapa tempat. Dan kemudian banjir juga terjadi pekan lalu atau pekan lalunya lagi ketika diaktifasi itu, padahal di bulan Juli gitu. Maka kalau sekarang yang saya lihat karena ini sudah masuk ke Gemini, maka yang diguncang bukan lagi bumi sebenarnya kalau menurut saya. Tapi anyway, leave it to the news ya. Kita lihat pada tanggal tersebut. Tetapi yang diguncang adalah Gemini. Jadi di sini akan ada opini yang begitu chaotic ya. Chaos sekali. Simpang siur, informasinya penuh dengan ketidakjelasan, penuh dengan tuduhan. Semuanya ditujukan untuk menjatuhkan sesuatu. Kenapa bulan square dengan Pallas Athena dan Juno. Jadi kayak, kan dia udah janji gini, kenapa nggak itu? Tapi dia ngomongnya di sosial media gitu. Sehingga membentuk opini publik.
opini publik yang chaotic dan belum tentu benar. Tetapi memang ada yang ingin memenangkan sesuatu, kayak misalnya gosip yang nggak jelas ujung pangkalnya, tetapi karena berulang kali ditayang di sosial media, orang somehow percaya gitu. Padahal dampaknya adalah kerugian yang besar dari apapun produk yang diomongin, produk, orang, nama baik, whatever itu. Itu yang saya lihat pada hari Minggu. Oke, ini hari Senin tanggal 21-nya itu bulan sudah ada di Gemini, dan mungkin cerita tentang chaosnya informasi itu baru terjadi pada pekan depannya. Yang sekarang adalah kita menemukan tujuan kita. Kita mau tidak mau muncul menyuarakan suara kita, dan akan ada counter attack yang itu bilang attack atau counter response dari kita yang mungkin tidak sepenuhnya positif. Tadi udah terlihat ya di titik-titik tersebut. Tetapi anyway, trust me, we're gonna win. We are going to win. Kalau kita kenal kekuatan kita, kita mampu menjaga kekuatan kita, dan kita nggak mudah goyah hanya dari omongan orang. Jadi kalau kekuatan kita datangnya dari diri kita yang otentik, yang apa adanya, mau diguling-guling, mau dibikin bakso, mau dibikin apa ya, dilempar-lempar kayak bola, itu tetap intact gitu ya. Nggak mungkin dia shred apart gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sudah membuat kekuatan kita lebih solid dengan secara sadar melindungi apa yang menjadi diri kita. Okay, that is very beautiful, no? Itu tadi rangkumannya kira-kira. Dari sini coming cosmic heart. Cosmic heart ini kayak black hole, something like that. Tapi di sini tidak digambarkan sebagai black, tapi justru merah. Kalau menurut saya ini seperti rebirth ya. Semua black hole itu bahkan sudah ada kayaknya record ya. Black hole dia swallowing the planet. Kemudian beberapa saat kemudian the planet is kayak throwing out again from the black hole, becoming a new planet. Kayaknya ada salah satu record di situ astronomically. Anyway, jadi seperti kita rebirth di sini. 8 adalah kekuatan. I was dead, I became alive. I was tears, I became laughter. The power of love arrived and made me everlasting power. Exactly, kayaknya power itu power yang datangnya dari kita pernah hilang dan muncul lagi, kayak kita menemukan kembali. Mungkin bukan menemukan, mengingat kembali how divine we are gitu ya. I have seen everything, I have no fear, I have the heart of a lion, I shine like Venus. Jadi semua hal yang menjatuhkan kita itu justru membuat kita menjadi kuat dan berdiri lebih tinggi daripada yang lalu. Dan apa yang terjadi dengan kita rebirth itu, kita mampu bersinar like a Venus. Like a Venus. 3 kartu dari Lenormand. What do you see? Jadi kan yang kartu paling kiri nomor 1 itu kan Merkurius retro ya kalau menurut saya itu. Jadi kayak kita kembali pada pekan ini, kita seperti menemukan kembali, memformulasikan kembali who we are dengan kesempatan kita negosiasi. Tadi kan kita dihadapkan pada situasi harus ngomong dengan publik atau kelompok atau apapun orang-orang tertentu, di mana kita tuh tegang gitu ya, takut atau meragukan kita, tetapi dengan keteguhan hati menunjukkan bahwa semua yang kita takutkan sebagai hambatan ternyata malah fasilitasi untuk kita bisa menuju bintang, menuju apa yang kita inginkan. Ternyata yang kita takutkan, yang kita pikir sebagai challenge atau hambatan, itu adalah anak tangga untuk kita berdiri lebih tinggi. Why? Kenapa penting kita berdiri lebih tinggi? Kita bisa melihat dengan jelas, oh, they're not worth it, our time.
Dia nggak perlu kita pikirkan, nggak perlu menjadi fokus energi kita pada saat ini. Just leave it. Dia nggak akan kemana-mana. Kita bisa fokus pada hal yang lebih penting untuk langkah berikutnya. Isn't that nice? That's a rebirth, no? Oke. Satu kartu di sini. The Adian Cross. The Cosmology and this of the Shaman. Kosmologi berarti kan besar. It depicts the four cardinal direction. The upper and lower worlds. Oke, kita di tengah kan berarti. And the steps to reach these realms. Ini lebih ke realm. Jadi ini buat yang spiritual consideration ya. Kita bisa mengambil sebagai spiritual consideration, bisa juga dalam kehidupan sehari-hari di mana kita berada di tengah dua sosialita gitu, sosial yang di atas dan sosial yang sudah kita outgrown ya, outgrown dari tempat tersebut. Kita pernah di situ tapi kita udah lebih tinggi dari situ. Tetapi ini juga bisa diartikan tadi realm yang berbeda, dari dimensi yang berbeda. The hole in the center is a gateway to interdimensional travel. The proverbial eye of the needle we can all go through to experience higher states of awareness and wisdom and to break free from linear time. Balik lagi ini timelines ya. Jadi it's very clear. Ini sebenarnya seperti maze. Apa ya maze itu? Seperti kalau kita mainan anak-anak itu masuk dari mana. Nah ini kebetulan maze-nya bentuknya adalah symmetrical, kayak geometrical, symmetrical, di mana ada titik tengah kalau kita bisa sampai ke situ dari maze yang bisa ke jalan yang buntu, tetapi kita bisa mencari sampai ke tengah, dan dari titik tengah tersebut, maze yang ada di tengah tadi, itu akan membuka gate kita masuk ke realm yang berbeda, dimensi yang berbeda, dimensi keempat, dan seterusnya. Itu yang saya mengerti. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. Hope, ini juga seperti kita melihat kan, ini kayak di titik tengahnya tadi ngelihat ke atas, yang kita lihat adalah harapan, dan harapan itu digambarkan dengan pelangi. Ya, pelangi itu cahaya kan, sebenarnya cahaya yang terbiaskan air, perasaan. Dan burung merpatinya ini, hope is always there. Even if we can't see it, optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Clear ya? Kemudian dari Queen of the Moon Oracle ini, wisdom. Wisdom are more than mere knowledge. There may be something you aren't seeing and need to research more thoroughly. Wisdom is gathered, but it takes time. Learn from your experience. You might wish to ask the opinion of a wise mentor if you are uncertain. Iya. Ini gibbous moon. Ini dari bulan yang bulat mengecil. Dan kita kan habis bulan purnama juga. Jadi kita semakin bijaksana dalam melihat sesuatu, dan this is very beautiful, no? Sage ini saya nggak tahu bacanya gimana. Ini adalah kalau ada shaman itu bahasa yang lebih ke Amerika Utara, Amerika Latin. Kalau sage itu dari India ya, dan mereka sama-sama pemuka agama, pemuka spiritual. Be devoted and committed. Be willing to go the whole road and back again. This will allow you to be the best you can possibly be. This is you. Dan kayaknya udah berkali-kali juga kita melihat kartu tersebut atau yang senada. Ini dari Where Am I? This and That Are True. Artinya apa? Kita jangan terjebak pada dualisme. Jangan terjebak bahwa kita adalah satu-satunya orang yang benar. Kita sudah mampu menempatkan diri kita pada helikopter view.
Setiap titik punya sudut pandangnya sendiri. Ketika saya berdiri di sisi jalan ini, yang saya lihat penggambarannya seperti ini terhadap gedung tersebut. Ketika kita menyeberang dan melihat gedung yang sama, kita bisa melihat dengan cara yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak usah ngotot. Nggak usah mencari approval bahwa kita benar, karena dua-duanya benar, cuman beda sudut pandang. Wolf spirit ini untuk what is possible next regarding this situation adalah wolf. Ya, wolf ini juga termasuk mystical animal yang sangat kuat, instinctual, dan penuh dengan intuisi. Turn knowledge into wisdom. Ya, very clear. Wisdomnya keluar berkali-kali, kebijaksanaan diri kita melihat sesuatu itu tidak hanya hitam putih, tetapi memahami setiap sudut pandang. Dan oleh sebab itu yang muncul adalah crown chakra yang paling tinggi. This is so beautiful. 7 chakra. Ini warnanya magenta atau ungu sebenarnya ya. The crown chakra is located at the top of the head and has called the 1,000-petaled lotus or the receiver of light. Jadi kemarin salah satu bacaan kita juga keluar lotus ya. Di sini penjelasan lagi. Ternyata lotus itu adalah crown chakra. Crown chakra. Kenapa? Karena setiap kelopak dari bunga lotus itu bisa menerima cahaya. Dan ada 1,000-petaled lotus. Petaled itu kelopak ya. Dan berada di atas kepala. This is about spirituality, dan kita berarti komunikasi langsung dengan semesta. Ini self-reliance again ya. Si cahayanya kita sangat radian juga ketika kita rely on, kita menggantungkan kekuatan itu ke diri kita sendiri ya. In the core-nya itu ke diri kita sendiri. Perkara nanti diterjemahkan dengan kerjasama dengan banyak orang, menggerakkan banyak orang, tetapi core-nya itu adalah keyakinan diri kita dan kita reliance on ourselves. Ini strategi kita, ini caranya kita bisa menggerakkan semua yang kita ingin gerakan. You are your own best friend. You can provide for yourself emotionally and physically. Just be strong, no? Ini ada beberapa lagi. Healer. You have the power to help and heal others. Ya. Ini juga very clear. Just heal yourself first. Kita bisa membantu orang. Kemudian helpful people, ini previous eventnya. Ya, either orang lain ataupun kita yang dibantu, baik orang lain maupun oleh spirit kita. Kemudian current situationnya is very nice, no? Ini sampai nggak kelihatan gambarnya, saking besarnya cahayanya ya, sehingga sampai nggak kelihatan gitu orangnya, tapi kita paham di situ ada kita yang sangat bercahaya. Big happy changes. Wow, big happy changes. Changesnya itu akan berlangsung sampai a year from now, near future. Jadi kalau pada saat ini kapan ada perasaan tidak sabar, seperti kebutuhan mencari pertanda, sign bahwa ya we change gitu, we change. Barangkali ini jawabannya. Iya, kita akan ada happy changes, tetapi tidak yang ujuk-ujuk, jadi like a miracle, nggak happen overnight, dan mungkin juga overnight gitu ya, tetapi kita bisa menjalaninya dengan tetap merasa optimis, bahagia. Yang paling penting adalah bahagia, dan dalam waktu 1 tahun ke depan kita akan melihat persis bagaimana perbedaan itu terjadi. Dari Wisdom of the Hidden Realms ini ya, yang kita lihat di sini. Pertama adalah The River Queen, flow, letting go, natural movement. Kayaknya ini juga jelas ya, perubahan itu memang terjadinya, kita ikutin aja dan kita nggak usah menuntut pertanda, karena sebenarnya pertanda ada di sekeliling kita. Pertanda itu ada di dalam hati kita.
Kalau ekspektasi kita adalah fruition abundance dan dalam waktu sekejap gitu, barangkali yang memang kita harus belajar adalah hitting the mark, intention, detachment. Kita harus fokus. Ya, di sini hidden influences-nya kita belajar untuk fokus. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ketibanan something so big gitu ya, tetapi kita fokus. Dan advice-nya adalah the sun dancers ya, joyful activity, celebration of life, abundance. Jadi yang penting kita juga merasa cukup, itu adalah saran. Dan possible outcomes-nya adalah the hawk prince, ini adalah spirit communication, paying attention, very clear ya. Hasilnya adalah kita memang kayak crown chakra kita lihat crown chakranya itu seperti terbuka dan dia bisa komunikasi dengan atas. Dan kita lihat yang dipegang sama dia adalah burung elang. Sharp, very sharp. Masih ada ini sudah tanggal yang berbeda. Ya, sudah tanggal yang berbeda. Saya lupa delete waktu itu. Jadi sekarang kita masuk ke tarot klasiknya. Jadi saatnya kita rest, reflection, mental restoration nih, kayak yang tadi saya bilang stock opnam ya. Ide itu kita kumpulkan dulu terutama di awal minggu, karena kita akan membutuhkan semua informasi dan analisis kita untuk pada hari Rabu dan Kamis kalau nggak salah ya, kita akan negotiate or something like that. Challenge-nya adalah ini romantic ya, karena ini challenge artinya kita seperti kayak anak kecil jatuh cinta lagi, mudah bias, something like that, no? Advice-nya adalah wealthy, successful, practical. Jadi ketika kita bicara, ketika kita menemukan semua apa yang menjadi informasi dasar kita mulai bertindak sebagai CEO. How? Ya kita merencanakan semua kekayaan kita seperti like a pro gitu ya. Kita lakukan semua like a pro gitu ya. Dengan semua dana yang kita punya. Mungkin kita masih belajar di sini, masih takut, masih terbata-bata, but it's okay. It's okay. Yang penting kita sudah mulai sekarang ya. Dan apa yang menjadi penutup untuk bacaan pekan kali ini dari Spirit Guides yang menyatakan kepada kita bahwa God wants only the best for you and sees you healthy, happy, abundant, joyful, loving your life and living the life of your dreams. Jadi jangan lupa happy. Jangan lupa bertindak bahwa kita tuh berterima kasih dan kita tuh masih punya semua gitu. Di luar dari semua keinginan kita yang luar biasa besar ya. Kita memang ingin manifestasi. Tapi yang dari manifestasi yang penting live as if you already have that billion rupiah in your pocket, no? Kenapa? Karena supaya kita bisa merasakan kebahagiaan dan ketika kita menjalankannya joyful, nggak penuh keraguan, nggak penuh dengan rasa cemas. Just loving your life and living the life of your dreams, oke? Okay? Wanita Indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.